warga-wargi Jagat Sukmo, selamat datang lagi di channel ini. Masih dalam segmen ngobrol bareng Abri, Adit dan Brisena. Cakep. Nah, sesuai dengan nama segmen kita, kita mau ngobrol-ngobrol horor. Tentang horor, ya pasti dong. Ya, nah kali ini gue mau mengangkat sebuah ritual yang cukup menurut gue cukup keren untuk menjadi sebuah strategi perang. Serem gak? Serem, antara serem dan ya serem sih ya. Pasti serem ritual ini melibatkan arwah para leluhur. Wah, berat gitu. ini. Bahasan berat. Betul, ada di Kalimantan. Kalimantan. Nah, Oke. Penasaran nggak? Kalau kalian penasaran, Jangan stop videonya atau terima resikonya. Jagat Sukmo. kali ini yang akan gue bahas adalah seperti yang tadi gue bilang di opening ya. Gue akan bahas tentang sebuah ritual, Dit. Ritual apa? Ritual namanya ritual mangkuk merah. Ritual mangkuk merah. Baru dengar gue nih, Budi. Tidak seperti namanya ya, mangkuk kesannya fragile atau lemah. Ini sebenarnya ritual untuk menjaga pertahanan. Ritual pertahanan. Ritual perang berarti? Betul, ritual perang. Nah, jadi suku Dayak ya, suku Dayak nih memiliki sebuah ritual yang namanya mangkuk merah atau mangkuk jaranang. Ya, mereka percaya jika ritual tersebut sebagai sarana mereka berkomunikasi satu sama lain dan memanggil roh nenek moyang mereka. Oh, jadi mereka sebelum perang itu melakukan ritual itu? Betul, untuk berkomunikasi dan memanggil roh nenek moyang. Nah, bahkan ritual ini juga kerap digunakan sebagai bentuk pertahanan yang tadi gue bilang, dalam menjaga keselamatan dari serangan pihak luar yang mau menyerang. Terutama saat terjadi peperangan atau konflik yang mengancam jiwa banyak orang. Gitu. Nah, ritual ini nggak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Seperti ritual-ritual pada umumnya. Waktu itu ada ritual sebelang ya, nanti yang akan kita bahas juga kan. Itu juga kan nggak bisa sembarangan orang. Jadi yang bisa melakukannya hanya orang yang terpilih. Karena ada konsekuensinya saat melakukan ritual ini. Ada resikonya? Iya, ada resikonya yang harus ditanggung. Hanya panglima adat yang dapat memimpin ritual ini. Prosesnya meliputi musyawarah hingga pemberangkatan bala. Bala tentara berarti. Betul. Nantinya panglima adat akan membawa mangkuk merah pada saat matahari terbenam ke Panyugu. Apa itu Panyugu? Apa itu? Panyugu adalah sebuah tempat suci yang dianggap keramat. Ya, jadi di sana dirinya akan meminta petunjuk dewa yang diyakini akan nanti setelah diberi petunjuknya itu ditunjukkan dari tanda-tanda alam. Gitu dari dewa. Nah, kenapa disebutnya mangkuk merah nih? Kenapa tuh? Ya kan? Karena ada cairan merah di dalam mangkuk itu yang dioleskan pada dasar mangkuk bagian dalam. Nah, cairan merah ini berasal dari getah jaranang. Jaranang. Iya, jadi tadi kan namanya mangkuk merah atau mangkuk jaranang. Jadi getah jaranang itu berwarna merah dioleskan ke dasar. Bukan berarti mangkuknya merah ya? Bukan mangkuknya merah, tapi karena di dalamnya ada cairan berwarna merah. Nah, selain cairan berwarna merah, merah itu diidentikan dengan darah. Gitu. Karena itu darah harus digunakan juga sebagai salah satu sesaji dalam ritual mangkuk merah. Nah, ketika ritual itu sudah dilangsungkan atau sedang dilangsungkan, para masyarakat adat tuh percaya bahwa ada dewa atau leluhur mereka yang akan meminjamkan kekuatan magis. Oh, berarti mereka perang nggak cuma pasukan manusia aja ya? Betul. Selain itu mereka juga dapat kekuatan magis. Jadi selain minta bantuan mereka para leluhur untuk turun perang, mereka juga minta kekuatan magis dari para leluhur atau dewa-dewa yang mereka ritualkan tersebut. Bahkan jika seseorang telah di bawah komando para dewa tersebut, konon dia akan kebal terhadap senjata. Keren kan? Gila. Kebal senjata. Karena kejadian itulah akhirnya tercipta sebutan untuk roh dipercaya masyarakat adat Dayak sebagai roh dewa atau leluhur yang ikut terlibat dalam peperangan. Berarti leluhur yang udah nggak ada diikut-sertakan? Betul, diikut-sertakan, dipanggil, dimohonkan bantuannya untuk turut serta bersama mereka melawan para penyerang-penyerang dari luar.
Ritual mangkuk merah. Ritual ini masih berjalan sampai sekarang nggak, Bri? Nah, nanti gue kasih ada sejarah-sejarahnya nih dari mulai Gajah Mada, Pati Gajah Mada sampai Perang Sampit yang baru-baru yang tahun 2000-an kemarin. Iya. Tahu kan lo ya? Tahu. Ya, nanti gue akan jelaskan setelah ini ya. Ini masih ada penjelasannya sedikit. Nah, kan tadi kan masih tercipta sebutan unik tadi ya untuk roh yang terlibat. Terlepas dari peristiwa berdarah, ritual mangkuk merah itu juga memiliki nilai keramat dan karisma yang tinggi, sehingga hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat adat Dayak masih menghargai kebudayaan mereka. Masih terjaga terus gitu, berarti. Betul. Nah, setelah tadi ritual, ini ada step selanjutnya itu panglima yang terpilih tadi, ya, itu akan mengedarkan mangkuk merah. Maksudnya apa? Jadi panglima yang sudah dirasuki roh dewa akan pulang ke desanya. Pulang ke desanya dia dan meneriakan kata-kata magis tertentu. Nanti orang-orang desa itu udah ngerti nih bahwa apa yang dibicarakan oleh si panglima tersebut. Maksudnya, dan berkumpul mereka semua di lapangan sambil bawa senjatanya. Si orang Dayak kan mandau. Bawa mandau, bawa perisai dan senjata lantak. Dengan kain merah di kepala mereka, bersiap perang. Berarti mereka semua setelah panglimanya pulang ke desa, mereka langsung kan dia teriak kata-kata magis. Gua nggak tahu, nggak disebutin sih kata-kata magisnya. Kalau kalian tahu boleh komen di bawah ya, kira-kira panglimanya tuh apa sih mantranya ya ketika ngomong apa sih dia. Pokoknya yang jelas ketika panglimanya balik ke desanya, para warga desa itu langsung berkumpul di sebuah lapangan, langsung bawa senjata mandau, perisai, dan kepalanya diikat pakai kain merah. Gitu. Panglima adat kemudian menularkan roh dewa kepada semua penduduk. Ya, kan tadi kan dia dirasuki oleh dewa kan. Dewanya itu. Dan ditularkan kepada semua orang yang berkumpul di lapangan itu. Untuk apa? Dapat kekuatan magis tadi. Gitu. Kemudian mengutus kurir untuk mengantarkan mangkuk merah ke desa lain. Makanya tadi dibilang mengedarkan mangkuk merah. Jadi selain dia ke desanya dia sendiri, dia juga mengutus ke desa-desa lainnya. Untuk apa? Ambil tentara lain supaya memperbanyak jumlah pasukan. Gitu. Jadi mereka ke daerah-daerah lain, dan beberapa orang ditunjuk untuk menyampaikan berita dan telah diberi arahan mengenai maksud dan tujuan mangkuk merah tersebut. Siapa saja yang harus ditemui dan kapan harus berkumpul. Jadi dikasih dulu nih sebelum dia suruh mengedarkan mangkuknya, dikasih tahu nih lo harus ketemu siapa, terus ini tujuannya untuk ini, dan nanti di mana akan berkumpulnya gitu. Dan sebagai mereka tidak boleh menginap. Walaupun hujan, walaupun ada badai, mereka harus langsung jalan ke sana dan langsung pulang lagi. Nggak boleh menginap. Meskipun hujan lebat, mereka harus terus meneruskan perjalanan mereka. Nah, jadi kan di setiap desa, setiap desa punya adat masing-masing dan punya panglima adatnya masing-masing. Tadi kan anggaplah lu dari desa yang A ya. Panglima adatnya kan tadi ke desa A, lalu dia mengutus kurir ke desa B. Nah, di desa B punya panglima adat juga. Diutus lagi ke desa C gitu ya. Ntar dulu kan nanti ada kurir yang dari desa A kan. Dia akan membawa berita itu ke panglima adat desa B. Nah, panglima adat desa B ini dipercaya itu dia sudah mengetahui bahwa akan ada kedatangan kurir tersebut. Jadi mungkin itulah termasuk rentetan magisnya. Jadi dia udah tahu dengan kekuatan supernaturalnya. Jadi panglima adat itu udah pasti kan punya kekuatan supernatural kan. Jadi dia sebelum kurir itu datang, dia udah tahu bahwa akan ada orang yang datang dari desa A gitu dan membawa mangkuk merah tersebut kan. Dan menjemputnya bersama dengan penduduk desanya. Jadi mereka desa B ini nggak kaget. Mereka sebenarnya akan ada yang datang nih. Udah siap gitu. Mereka udah siap. Setelah mengetahui kan tadi kurirnya dikasih tahu ya siapa musuhnya, untuk apa kedatangannya, dan di mana tempat berkumpul segala macam. Setelah mengetahui itu semua, panglima adat akan menularkan roh dewa kepada seluruh penduduk desa. Jadi kekuatan magisnya disebar lagi ke desa B. Begitu seterusnya sampai dirasa pasukannya sudah cukup untuk melawan musuh. Wah, gila. Jadi itu selain komunikasi, sarana komunikasi antar mereka, itu juga untuk memanggil leluhur mereka dan mendapatkan kekuatan magis. Berarti untuk minta kekuatan dari dewa-dewa dan para leluhur mereka. Karena emang Dayak kental banget kan. Masih kental sampai sekarang ya. Betul. Dan mereka
dia bahaya lah, jangan macam-macam sama orang Dayak kalau kata orang ya gitu ya. Masyarakat Dayak yang berada di bawah pengaruh magis tadi ya, serta dikomando oleh panglima perang, konon yang tadi kan gue sebutin pasti kebal senjata. Yang kedua, tahan gak makan sampai sebulan. Gak makan sampai sebulan. Orang gak makan 3 hari aja lemes, seminggu meninggoy. Ini dia bisa makan, tahan gak makan sebulan. Mungkin itu bentuk pertahanan dia kali. Betul, karena kan mungkin kalau perang, dalam kondisi perang susah nyari makan. Tapi dia tetap harus perang kan, berarti asumsi gue dia pasti tetap kuat tuh walaupun gak makan. Dan dia juga bisa bergerak cepat di dalam hutan. Jadi ada 3 nih skill yang didapat ketika dikuasai oleh leluhur ini. Kekuatan magisnya adalah kebal senjata, terus tahan tidak makan selama sebulan, dan ketiga bisa bergerak cepat di dalam hutan. Itu udah kekuatan pasti lah. Itu yang mereka dapatkan. Dan panglima perangnya tuh biasanya disebut panglima burung, atau juga kadang disebut panglima halilintar, kadang juga disebut panglima angin. Gitu. Namanya unik-unik juga ya? Betul. Burung, halilintar, angin. Halilintar, angin. Jadi kira-kira kayak gitu tuh penjelasan tentang ritual mangkuk merah. Yang ada di Kalimantan. Betul, ada suku Dayak. Nah, ternyata ritual mangkuk merah ini dipakai di beberapa peristiwa sejarah. Oh, ada sejarahnya ini? Bukan ada sejarahnya, tapi ritual itu digunakan di saat ada perang, contohnya di Gajah Mada, contohnya di yang tadi gue bilang kan di perang Dayak, dan ada di apa tuh tadi Sampit. Tragedi Sampit. Ya. Bilang, ya. Nah ini gue akan jelasin satu-satu ya. Pertama yang gue jelasin adalah saat zaman Patih Gajah Mada. Kalian tahu kan Patih yang Sumpah Palapa itu? Sumpah Palapa. Lu masih ingat nggak waktu itu? Tidak akan makan buah palapa sebelum Nusantara bersatu. Nusantara bersatu, betul. Sejarah gue benar. Jadi ritual mangkuk merah itu pernah membuat Patih Gajah Mada ketakutan. Bayangin seorang Patih Gajah Mada bisa gemetar, takut karena ada ritual mangkuk merah itu. Jadi gini ceritanya nih. Jadi waktu itu Gajah Mada sama pasukannya itu sudah berlayar berhari-hari dari Pulau Jawa menuju Kalimantan. Ya jadi dia kan karena mereka kan masih pakai perahu ya, nggak ada pesawat zaman dulu. Jadi berhari-hari tuh dari Jawa ke Kalimantan. Jadi tujuannya adalah ingin menambah kekuatan untuk melawan musuh sebenarnya. Jadi mau minta pertolongan sama warga suku Dayak sebenarnya. Cuman miskomunikasi. Suku Dayak kira Patih Gajah Mada mau serang dia. Gitu. Jadi siapa sangka Patih ini yang pintar strategi ciut nyalinya saat mendatangi suku Dayak. Kenapa? Kala itu pasukan dari suku Dayak yang berasal dari kerajaan Bangkule, Rajang atau Bahanapura dikomandoi oleh raja bernama Patih Gumatar atau nama lainnya Arya Magat. Patih Gumatar yang menguasai suku Dayak saat itu. Nah, konon ini kan kisahnya terjadi di antara tahun 1340 sampai 1360 Masehi. Ya, di saat itu pasukan Gajah Mada tiba di pelabuhan Pontianak. Nah, salah seorang prajurit dari kerajaan Bahanapura, kerajaan Dayak itu mengetahui kedatangan si Patih Gajah Mada ini. Dia langsung melapor ke Patih Gumatar, penguasa si Dayak. Ya. Dan prajurit itu lantas melapor dan meminta para pasukan untuk berkumpul dan melakukan ritual mangkok merah. Dikiranya musuh. Jadi di ritual mangkok merah itu diadakan tadi kan kalian udah tahu kan, berarti semua tentara Dayak punya kekuatan magis itu. Gak bisa ditembak, tahan makan sebulan dan bisa bergerak cepat di hutan. Nah, prajurit itu karena dia udah ngadu kan ke Patih Gumatar, akhirnya ada dilakukan ritual mangkok merah. Nah, setelah itu kerajaan Bahanapura menyerang dan ada 2 prajurit yang saat itu, ada prajurit manusia asli dan ada prajurit gaibnya. Iya, jadi diserang dengan 2 dimensi ini si Gajah Mada. Tentu saja jadi ciut dia karena 2 kekuatan itu bersatu, kekuatan manusia dan kekuatan leluhur gaib. Miskomunikasi gitu, padahal bener. Terus pasukan gaib tersebut terdiri dari Kamang Tariu dan Kamang Layu. Nah, penjelasannya ini nih. Jadi, tugasnya Kamang Tariu itu
Kamang Tariu dan Kamang Layu ini adalah arwah dari para leluhur yang ikut berperang. Jadi tugasnya apa? Si Kamang Tariu itu untuk merasuki prajurit Dayak supaya prajurit Dayak itu lebih berani dan lebih kuat. Kamang Tariu. Tapi kalau Kamang Layu bertugas untuk merasuki prajuritnya Pati Gajah Mada. Supaya apa? Supaya ciut, takut, dan lemah. Oh, bukan dua-duanya di pihak Dayak ya? Bukan. Malah satu di musuhnya gitu. Iya, satu di musuhnya buat apa? Untuk melemahkan. Oh, gitu. Gitu. Jadi ada Kamang Tariu, ada Kamang Layu. Kamang Tariu bikin pasukan Dayak kuat. Berani. Sedangkan Kamang Layu suruh merasuki pasukan musuh. Bikin ciut ya? Gajah Mada bikin ciut, lemah, dan takut. Gila. Gitu. Serem sih itu. Melihat pasukannya loyo, karena dirasuki Kamang Layu itu, Gajah Mada lalu mengatakan keinginannya. Dia akhirnya memperbaiki komunikasinya nih. Akhirnya, ayo dong, gue mau ketemu sama Patih Gumatarnya, katanya Patih Gajah Mada. Untuk apa? Untuk menjelaskan tujuan sebenarnya. Bahwa sebenarnya Patih Gajah Mada ingin meminta bantuan suku Dayak untuk membendung kedatangan pasukan Mongol pada saat itu. Pada saat itu sebenarnya. Tapi Patih siapa yang Dayak itu? Patih Gumatar. Dia nggak tahu ya Gajah Mada berarti ya? Mungkin, ya kan? Kita nggak tahu ya. Mungkin kan di sana kan belum ada sosmed, belum ada televisi segala macam. Enggak, maksudnya biasanya kalau kerajaan yang namanya udah besar zaman dulu mungkin orang kerajaan lain kenal gitu. Ya, kita ya mungkin nggak kenal ya saat itu. Beda laut sih. Beda pulau. Gitu, dan perlu jaraknya kan jauh ya, jauh ke Kalimantan pada saat itu. Wah, gitu. Jadi akhirnya Patih Gajah Mada menjelaskan tujuan dan maksud kedatangannya ke Pulau Kalimantan, suku Dayak. Ya udah, akhirnya diterima gitu. Tapi sempat dibuat ciut dulu seorang Patih Gajah Mada. Kaget. Keren ya. Terus yang kedua, ada perang Dayak Desa. Wah. Ya, jadi ini yang menyebabkan perang ini adalah ketika Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri dibunuh pihak Jepang. Ini berarti kan zaman penjajahan nih. Sehingga menyebabkan terjadinya peristiwa Mandor atau perang Dayak Desa. Ya, peristiwa Mandor atau yang dikenal juga dengan istilah Oto Sungkup atau mobil penutup kepala adalah peristiwa pembantaian massal yang menurut catatan sejarah terjadi pada tanggal 28 Juni 1944. Iya, jadi perang Dayak Desa ini terjadi untuk membalas dendam pihak Jepang yang kejam terhadap suku Dayak tersebut. Gila, Dayak berani ngelawan ya? Iya, jadi pada masa awal perang para pemuka adat Dayak mengumpulkan kaum mereka di Sekadau dengan caranya apa kalau mengumpulkan? Pasti dengan ritual mangkuk merah tersebut. Gitu. Sesudahnya rakyat dikumpulkan untuk bermusyawarah dan bersiasat untuk melawan dan mengalahkan Jepang. Akhirnya yang menang siapa? Suku Dayak. Keren banget suku Dayak nih. Ritual mangkuk merah tuh. Jadi mereka ngumpulin dan lawan Jepang kalah. Yang menang suku Dayak. Patih Gajah Mada ciut. Patih Gajah Mada aja ciut. Apalagi pasukan Jepang. Pasukan Jepang nggak ada ujung kukunya. Iya, langsung dikalahkan oleh mangkuk merah dengan ritual mangkuk merah tersebut. Nah, ada lagi nih. Yang terakhir nih. Enggak, masih ada dua lagi. Oh, dua lagi, oke. Peristiwa Paraku atau PGRS. Apa tuh Paraku? Paraku itu singkatan dari Pasukan Rakyat Kalimantan Utara. Dia adalah sebuah pergerakan komunis. Nah, saat itu kan komunis lagi diberantas kan. Nah, Tentara Nasional Indonesia itu meminta bantuan dan akhirnya dibantu oleh masyarakat Dayak dalam peristiwa pemberantasan pasukan komunis di Kalimantan pada tahun 1967-an. Ya, peristiwa tersebut dianggap sebagai tragedi pembunuhan dan pengusiran ribuan warga etnis Tionghoa di Kalimantan Barat pada akhir 1967. Nah, ini ada namanya Sumadi, salah satu gubernur Kalimantan Barat, dan dia juga sekaligus mantan Pangdam. Dalam bukunya Peranan Kalimantan Barat dalam Menghadapi Komunis menyebut bahwa ada praktik ngayau dan mangkuk merah. Mangkuk merah lagi menjadi salah satu kebanggaan tersendiri bagi mereka, bagi Pangdam dalam penumpasan Paraku, partai komunis tersebut. Dan akhirnya mereka itu diberi penghargaan dari Pangdam.
para pemuka-pemuka adatnya. Malah diberi pengertian. Iya. Oh, karena pengusiran komunis itu ya. Membantu pengusiran komunis di Kalimantan Utara. Yes. Gitu. Praktik ngayu ini dihidupkan lagi setelah Indonesia merdeka oleh TNI pada masa itu. Kita nggak pernah tahu nih, jangan-jangan TNI juga masih bekerja sama kan dengan suku Dayak untuk Mangkuk Merah. Dalam hal melawan musuh teroris misalnya gitu, kita nggak pernah tahu. Pakai aja ya sekarang. Iya, sebenarnya sih Indonesia tuh sebenarnya mau lawan siapa aja bisa menang sih. Iya. Pakai aja ritual merah. Ini baru mangkok merah. Kita nggak pernah tahu nanti di Sulawesi ada lagi, di Jawa apa lagi. Jawa lebih banyak lagi. Iya. Ini baru menurut gua kalau kita mau ngelawan penjajah dulu pakai Kekuatan Bagi sih udah kabur dari kapan tahu sih sebenarnya. Gitu. Nah, akhirnya para pemuka Dayak ini bertemu dengan Presiden Soeharto. Wih. Iya, dan diberi tunjangan seumur hidup. Cakep. Gitu, bener ya nih infonya nih. Nanti kalian kalau tahu ya infonya kebenarannya nih, komen di bawah ya. Ini info dari yang gue dapat ya dari internet nih. Jadi mereka dihargai lah istilahnya. Setelah pengusiran komunis. Betul, karena mereka turut andil lah dengan ritual mereka untuk memberantas komunis. Nah, ini yang terakhir nih, konflik Sampit. Ini yang terjadi tahun 2000-an nih. Konflik sensitif nih. Iya, agak sensitif nih. Tapi gue akan bahas tentang si ritual mangkok merahnya aja nih. Jadi kan kalian tuh udah tahu ya konflik ini antara suku Dayak dan suku Madura. Penyebabnya banyak lah, ada beberapa insiden antara warga Dayak dan Madura. Nah, ada sejumlah cerita yang mengklaim bahwa peristiwa ini para suku Dayak waktu melawan suku Madura itu juga menggunakan mangkuk merah. Gitu. Berarti pemerintahan terbesarnya ketika mangkuk merah digunakan itu pas Sampit ini ya? Pemerintahan apa? Informasi tentang mangkuk merah yang terekspos tuh ya pas tragedi Sampit ini. Karena ini masih baru kan. Iya. Betul. Iya kan? Gitu. Jadi mangkuk merah ini memang salah satu strategi perang yang digunakan oleh suku Dayak, tapi ada ritual magis di dalam. Ritual khususnya. Gitu. Menurut lo ini ritual terakhir Dayak kali ya? Maksudnya udah terakhir nih mentok mau perang istilahnya. Betul. Gue pakai mangkuk merah deh. Bisa jadi. Ya kan? Atau memang begitu adanya. Gitu kali ya? Iya, kalau makanya jangan berani-beranian nih memerangi suku Dayak nih. Iya, tapi gue bangga banget saya emang jadi warga Indonesia ya. Keren ya. Sukunya banyak. Unik-unik nih. Unik. Ada aja caranya ya. Ada aja yang bisa kita omongin ya kan? Iya benar. Kalau nggak ada suku-suku sebanyak ini ngobrol bareng Abri kayaknya bahasannya lewat. Jelek ya. Gak ada ya. Garing gitu. Kadang setiap pulau ada aja. Setiap pulau ada aja bahasan yang menarik buat kita bahas gitu. Tapi ini serem sih, Bri. Serem ya. Gue sih kayak wah gila, gue langsung keren juga nih kalau kayak punya super power gitu loh. Iya kan? Biasanya kan pakai pistol udah biasa. Pakai AK-47 biasa udah. Pakai mangkuk merah. Mangkuk merah melibatkan satu kampung istilahnya. Iya. Banyak pasukan, double pasukan. Double bisa dari dari manusia, dari gaib juga arwah para leluhur. Iya. Gitu. Keren. Mangkuk merah. Oke guys, kayaknya segitu aja nih cerita mangkuk merah dari gua nih. Kalau kalian bisa tambahin kira-kira info-info yang masih kurang dari apa yang tadi gua bahas, boleh langsung aja penuhi di kolom komen ini guys. Dan jangan lupa DM di Instagram kita, ceritakan apa yang ingin kalian ceritakan bareng kita. Iya, kita tunggu ya bro. Betul. Oke, sampai ketemu di video-video kita selanjutnya dan bye-bye. Bye-bye.